Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami dan di video kali ini kita akan membahas manajemen arus kas yang bisa kita sebut sebagai darah jantung bisnis. Kami akan memberikan penjelasan lengkap dan membagikan studi kasus untuk membantu Anda memahami konsep ini dengan lebih baik. Jadi, mari kita mulai. Arus kas adalah aliran uang masuk dan keluar dari bisnis. Itu mencakup penerimaan dari penjualan, pengeluaran untuk biaya operasional, investasi, dan lainnya. Manajemen arus kas yang baik adalah kunci keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Mengapa demikian? Karena dengan mengelola arus kas dengan baik, Anda dapat memastikan bisnis Anda memiliki cukup uang untuk menutupi biaya operasional, menginvestasikan dalam pertumbuhan, dan bertahan melalui periode yang sulit. Mari kita bahas langkah-langkah dalam manajemen arus kas. 1. Mengidentifikasi sumber arus kas. Ini meliputi penjualan produk atau layanan, pendapatan investasi, dan lainnya. 2. Mengidentifikasi penggunaan arus kas. Ini meliputi biaya operasional, investasi, pembayaran utang, dan lainnya. 3. Membuat proyeksi arus kas. Ini melibatkan perkiraan penerimaan dan pengeluaran uang untuk periode waktu tertentu. 4. Mengelola arus kas. Ini melibatkan langkah-langkah untuk memastikan arus kas positif, seperti meningkatkan penjualan, mengendalikan biaya, dan mengelola persediaan dengan efisien. Sekarang mari kita lihat sebuah studi kasus untuk memahami konsep ini dengan lebih baik. Pertimbangkan bisnis kecil Cupcake Ceria, toko kue buatan tangan yang dijalankan oleh Ibu Ana. Setelah melihat penurunan penjualan dan mengalami kesulitan keuangan, Ibu Ana memutuskan untuk memeriksa arus kas bisnisnya. 1. Mengidentifikasi sumber dan penggunaan arus kas. Ibu Ana mencatat semua sumber penerimaan seperti penjualan cupcakes dan pendapatan dari penyewaan ruang untuk pesta. Dia juga mencatat semua pengeluaran seperti bahan baku, gaji karyawan, sewa, utilitas, dan pembayaran utang. 2. Membuat proyeksi arus kas. Ibu Ana membuat proyeksi arus kas untuk 6 bulan ke depan berdasarkan penjualan dan pengeluaran historis dan perkiraan penjualan dan pengeluaran di masa depan. 3. Mengelola arus kas. Setelah mengevaluasi proyeksi arus kas, Ibu Ana melihat beberapa peluang untuk meningkatkan arus kas. Dia memutuskan untuk memperkenalkan beberapa produk baru untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dia juga memulai kampanye pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Di sisi pengeluaran, Ibu Ana memutuskan untuk menegosiasikan ulang kontrak sewa dan mencari supplier bahan baku dengan harga yang lebih rendah. Ia juga merencanakan untuk lebih efisien dalam penggunaan bahan baku untuk mengurangi limbah dan menurunkan biaya. Setelah 3 bulan, Cupcake Ceria melihat peningkatan penjualan sebesar 20%. Pengeluaran juga berkurang sebesar 10% berkat negosiasi ulang kontrak dan efisiensi yang lebih baik. Dengan perbaikan ini, arus kas Cupcake Ceria menjadi positif dan Ibu Ana sekarang memiliki cadangan kas untuk menghadapi masa-masa sulit dan investasi di masa depan. Seperti yang kita lihat dalam studi kasus ini, manajemen arus kas yang lebih baik dapat membuat perbedaan besar dalam kesehatan keuangan bisnis. Dengan identifikasi sumber dan penggunaan arus kas, membuat proyeksi dan mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan arus kas, Anda dapat membantu bisnis Anda tumbuh dan berkembang. Itulah semua tentang manajemen arus kas. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.